Lu yang kenal jin gue apa gue? Hah? Kan kita yang kenal sama jin. Hah? Aneh cucunya. Rasulullah hatta bahkan di dalam jihad fisabilillah. Nabi sampai bilang dalam peperangan, Nabi pesan-pesan kepada pasukan, jangan bunuh orang perempuan, jangan bunuh anak kecil. Sebab tuh musyrikin itu mereka bawa kaum wanita mereka, udah kayak piknik. Bawa kaum wanita mereka situ. Bilang kalau ada kaum wanita, begitu jangan bunuh mereka, jangan bunuh kaum wanita, jangan bunuh anak-anak kecil. Terus musuh yang udah lari, jangan dikejar. Terus kalau kalian ngelewatin perkampungannya kaum musyrikin, jangan bunuh orang pasar. Jangan juga mengganggu pendeta yang lagi ibadat di kuilnya atau di gerejanya. Jangan ganggu mereka yang lagi ibadat di kuilnya dan di tempat peribadatannya. Jangan bunuh orang, jangan ganggu orang yang gak ada kaitannya dengan peperangan. Yang ada di pasar, yang ada di mana, musuh ente mana, nah itu yang ente hadepin. Dan musuh yang dihadapin kalau dia kabur, jangan dikejar. Kasih kesempatan untuk dia bertaubat, untuk dia balik nanti kelak suatu saat. Bahkan ada orang yang mencoba melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Terus dia gagal. Kemudian Nabi yang pegang tuh pedang. Sekarang Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedang saya? Itu orang diam. Kemudian Nabi Muhammad nawarkan, kamu mau masuk Islam? Dia bilang tidak, saya nggak mau masuk Islam. Tapi ya udah, saya nggak bakal menyerang kamu lagi, nggak bakal memerangi muslimin. Apa yang Rasulullah lakukan terhadap orang yang melakukan kejahatan paling keji, percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Bebas, kasih jalan, biarin dia pulang, bebaskan dia. Begitu dia pulang ke kampungnya, tahu nggak? Itu penjahat yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad, terus dibebaskan saat itu juga, nggak sempat masuk Guantanamo atau manapun, langsung dibebaskan detik itu juga. Begitu dia pulang ke kampungnya, apa yang dia lakukan? Ji'tu min 'indi khairin nas. Saya, tahu nggak saya datang dari mana? Saya baru saja datang dari orang yang paling baik. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada kafir, musyrik. Bilang saya baru aja datang dari orang yang paling baik. Ngelihat akhlaknya Nabi, hatta musyrikin demen. Orang kalau udah kenal sama Nabi Muhammad, kenal sama Nabi Muhammad, hatta orang kafir suka, hatta musyrikin suka. Apalagi muslimin. Begitu. Kenapa kita bikin sesuatu tindakan, pokoknya saya harus melakukan sesuatu biar orang kafir marah sama saya, benci sama saya. Kenapa? Kenapa kita nunjukkan Islam memancing kebencian orang? Apa perlunya? Apa hajatnya? Apa Nabi seperti itu? Nabi kerjaannya tiap hari bikin orang sebel, bikin orang benci, bikin orang kesel. Kenapa? Sebab kesuksesan ketika kamu dibenci oleh orang-orang, itu baru kamu sukses. Oh begitu? Itu targetnya Nabi Muhammad. Ini pemikiran dari mana? Ini akal dari mana? Nabi Muhammad SAW, man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang begitu kenal Rasulullah, cinta. Ada Yahudi yang kerja di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Wahakadha yang dilakukan. Yang menunjuk jalan waktu hijrah, seorang musyrik. Yang nunjukin jalan buat Rasulullah. Al-jihad, versinya Nabi. Seperti apa sih Nabi Muhammad jihadnya? Metode apa yang beliau lakukan? Cara apa yang beliau pakai? Bahkan di dalam jihad dipancing, ya Rasulullah, teman-teman kita dibunuh, teman-teman kita dibantai. Ini lagi jihad nih. Sumpahin musyrikin. Nabi bilang, saya diutus oleh Allah Ta'ala bukan tukang kutuk, bukan tukang laknat, bukan tukang menyumpah. Bukan tukang kutuk, bukan tukang laknat, bukan tukang nyumpah. Innama bu'ithu rahmah. Saya diutus oleh Allah Ta'ala rahmatan lil alamin. Ini lagi perang. Wah, kamu bilang Nabi cuma penyayang. Itu Nabi lagi jihad. Ini versi jihadnya Rasulullah, nggak mau ngatain orang, nggak mau melaknat orang, nggak mau menyumpah, jerumusin orang.
Tapi versi jihadnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngajak orang, nyelamatin orang, nolong orang. Itu waktu Salahuddin Al-Ayyubi, beliau berperang jihad fisabilillah. Tahu-tahu panglima Nasrani yang menjadi lawan beliau sakit keras. Begitu sakit keras, dapat beritanya, infonya, bilang perang libur dulu. Gencatan senjata, libur, stop, gencatan senjata, jihad, habisin, stop perangnya. Terus apa yang dilakukan? Kirim utusan ke rajanya yang lagi sakit ikut perang, rajanya jadi panglima, kirim utusan ke rajanya dia. Apa utusannya? Dokter terbaik milik Salahuddin Al-Ayyubi, dokter terbaik umat Islam, kirim buat ngobatin raja. Di masa itu kedokteran paling canggih adalah kedokteran yang ada pada umat Islam. Dikirim ke sana untuk ngobatin tuh raja sampai sembuh. Udah sembuh, sehat. Oke, lah ayo lanjut. Subhanallah. Hadza Salahuddin Al-Ayyubi. Di tangan dia Allah Ta'ala berikan kemenangan. Al-Aqsa kembali ke tangan muslimin. Tapi ini Salahuddin Al-Ayyubi. Ngaji Ihya dia. Ente kira ngajinya apa Salahuddin? Quran hadis. Lah, dia ngaji Ihya Ulumuddin. Ada Salahuddin Al-Ayyubi terobsesi dengan kitabnya Ghazali, terutama kitab Ihya Ulumuddin. Dia baca, dia amalin. Dia sufi, khasyi', khadi'. Itu sampai itu ketika lagi duduk sama teman-temannya, rekan-rekannya, ada sebuah cerita lucu, semua pada ketawa. Dia nggak ketawa. Dari kecil tuh, dari muda udah membawa beban pikiran untuk kemaslahatan umat. Dia nggak bisa ketawa. Bilang, Salahuddin, kenapa diem aja kok nggak ketawa? Bilang, bagaimana saya bisa ketawa sedangkan Masjidil Aqsa diinjak-injak oleh orang-orang non-muslim yang menodai, yang merebutnya. Begitu. Dari kecil dia udah berpikir seperti itu. Radhiyallahu anhu arbah. Dan di tangan-tangan para mujahidin yang macam begini, ahlul yaqin. Mereka satu kali tuh pasukan ngirim surat ke Sayyidina Umar. Ya Umar, kirim lagi pasukan untuk tambahan, ini kita gagal terus dalam pertempuran ini. Sayyidina Umar bilang, masalahnya kita nggak punya pasukan. Pasukan kita udah habis kemana-mana. Ente ada yang salah, bukan kekurangan pasukan, bukan kekurangan persenjataan, kekurangan akhlak. Coba cek akhlaknya ente orang, adabnya Nabi yang ente telantarin yang mana? Coba cek. Berunding dengan solihin yang ada di pasukan, bilang, benarnya apa sih kekurangan yang ada di pasukan kita? Bilang, kekurangan pasukan kita satu, wahai panglima. Kekurangannya ini mereka kurang memperhatikan sunnah siwak. Sunnah siwak. Tuh. Udah, mulai besok hentikan penyerbuan terhadap benteng musyrikin. Sudah stop itu semuanya. Kita sibuk cari pohon siwak, bagikan kepada semua pasukan. Setiap pasukan harus punya siwak. Sebab ini sunnahnya Nabi Muhammad. Dikumpulin pagi-pagi tuh mereka udah nyari pohon siwak, ditebang, dipotong-potong, dibagi-bagi, digigit-gigit, wah dibersihin giginya dengan siwak semuanya. Itu yang mereka lakukan membuat gempar orang-orang musyrikin di Mesir. Datanglah mereka ini ke rajanya. Rupanya kaum muslimin yang mengepung kita berminggu-minggu, mereka sudah frustasi. Tiba-tiba pagi hari ini mereka bangun seperti orang ngamuk-ngamuk nebangin pohon. Udah gitu, udah pohon ditebang, dicincang, dipotong kecil-kecil. Udah gitu, kayunya digigit-gigit. Ternyata mereka mengasah gigi mereka. Buat apa? Mereka bukan lagi mau motong kita pakai pedang, mau makan kita pakai giginya. Ini berita ini nyebar ke kalangan pemerintahan, kalangan bawahan. Udah deh, mendingan kita nyerah secara baik-baik. Langsung itu hari juga mereka kirim surat, kita nyerah. Menyerah. Baru satu sunnah dari sunnahnya Rasulullah SAW. Satu sunnah membuat kita menang.
Satu maksiat membuat kita kalah. Ada beberapa banyak kemaksiatan di tubuh umat ini. Ayo sibukin diri kita dengan yang semestinya. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat Islam. Ya, jangan kita terpancing, terprovokasi dengan yang aneh-aneh. Zamannya Wali Songo nggak ada yang aneh-aneh. Zaman Habib Muhammad bin Ali Kuitang nggak ada yang aneh-aneh. Zamannya Habib Ali Kuitang nggak ada yang aneh-aneh. Jadi Habib Salim bin Jinan paling kerasnya orang. Nggak ada cacian, nggak ada makian, nggak ada bikin yang aneh-aneh, provokasi. Ayo, bangkit, serbu. Nggak ada, njit nggak kayak begitu. Lu yang kenal njit gue apa gue? Kan kita yang kenal sama njit. Aneh cucunya. Abahannya anaknya dia. Begitu. Kenapa kok jadi ente yang lebih kenal sama njit kita? Kapan njit gue kawin sama mak lu? Tawan kita, ini kagak bicara tentang rumahnya orang begitu, rumahnya ente orang perempuan ente nggak pakai kerudung, ente sibuk sama rumahnya orang, begitu. So tahu ama membuat kita ingin membuat kita ragu dengan apa yang ada di dalam rumah kita sendiri. Ada bait-baitnya kita, rumahnya kita tahu, njit kita seperti apa, kakek kita seperti apa, nggak ada bikin yang macam-macam. Walal Habib Ali bin Husain al-Attas, walal Habib Muhammad bin Ahmad al-Haddad, walal Habib Abu Bakar Gersik. Wala Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, nggak ada bikin yang macam-macam. Begitu juga Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdar, Al-Habib Syekh Bafaqih, nggak ada bikin yang macam-macam. Apa yang mereka lakukan? Lihat, lurus, lempeng. Radhiyallahu anhum ajmain. Nggak ada ajakan-ajakan yang aneh-aneh yang mereka lakukan. Apa mereka bukan mujahid? Lah, mereka mujahid yang sejati. Mereka syuhada yang sejati. Kemenangan Islam di penjuru dunia berkatnya mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi lihat metodenya mereka, caranya mereka. Atau mereka nggak ngerti jihad. Lu yang ngerti jihad. Mereka orang yang paling ngerti jihad, yang paling paham jihad. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pencerahan bagi kita sekalian, dijaga kita dari fitnah zaman, dari keburukan, dari kejahatan, dari kejahatan yang mengatasnamakan jihad. Allah Ta'ala jaga kita dari keburukan-keburukan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin.